Halo, selamat pagi anak didik Bapak Ibu kelas 4A, 4B, dan 4C. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita sudah berdoa. Bagaimana kabar anak-anak semuanya di rumah? Bapak Ibu Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita lanjut pembelajaran kita masih di tema 2 selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi pembelajaran 2. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke inti pembelajaran, terlebih dahulu kita harus tahu apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, yang pertama menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Kemudian yang kedua, mengampanyekan perilaku hemat energi. Perhatikanlah gambar berikut ini. Ada gambar orang yang sedang bersepeda, mematikan TV, mematikan AC. Nah, apakah kegiatan pada gambar menunjukkan sikap hemat energi? Kemudian, apa yang terjadi jika semua orang memiliki kebiasaan berperilaku hemat energi seperti pada gambar? Nah, jadi kegiatan tersebut menunjukkan sikap hemat energi. Dan jika semua orang memiliki kebiasaan berperilaku menghemat energi seperti pada gambar, maka persediaan energi tidak akan cepat habis. Nah, sumber energi yang kita gunakan sebagian besar merupakan sumber energi yang tak terbarukan. Oleh karena itu, kita harus menghemat energi. Kebiasaan menghemat energi akan mempengaruhi kehidupan dan lingkungan sekitar kita. Sekarang coba kalian perhatikan contoh perilaku hemat energi berikut ini. Sebagian sumber energi yang kita gunakan sebagian besar merupakan sumber energi yang tak terbarukan. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan energi. Apa saja contoh perilaku hemat energi? Yang pertama, bersepeda ketika bepergian jarak dekat. Selain menghemat energi bahan bakar, bersepeda juga dapat menyehatkan kita. Yang kedua, menggunakan angkutan umum ketika bepergian jarak jauh. Nah, yang ketiga, matikanlah lampu jika tidak digunakan. Kemudian, mematikan televisi jika sudah selesai digunakan. Dan yang terakhir, contoh perilaku hemat energi, cabut dan matikan steker perangkat elektronik jika sudah tidak digunakan. Nah, itulah tadi contoh-contoh perilaku hemat energi. Masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, kita akan belajar mengampanyekan perilaku hemat energi. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi? Nah, salah satunya adalah dengan mengajak orang lain melakukannya melalui kampanye. Nah, di sini kamu akan melakukan kampanye. Tujuan dari kampanye adalah mengajak mereka melakukan penghematan terhadap energi yang mereka gunakan sehari-hari. Contohnya penggunaan energi listrik ataupun dalam penggunaan bahan bakar. Tapi sebelum kamu melakukan kampanye, lihat kembali rancangan poster yang telah kamu buat atau kamu pelajari pada pembelajaran sebelumnya.
kalian sudah pernah membuat poster. Nah, di sini ada contoh poster hemat energi. Coba kalian perhatikan atau ingat kembali rancangan poster yang kalian buat sebelumnya. Nah, poster adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar atau kata-kata pada kertas berukuran besar. Isinya memuat tentang informasi dan ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat atau dibaca banyak orang. Poster sifatnya untuk mencari perhatian banyak orang. Poster juga bisa menjadi sarana untuk mempromosikan produk. Nah, poster sendiri bertujuan untuk memberikan informasi, mengajak, dan menghimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut. Nah, seperti contoh poster tadi, mengajak yang melihatnya untuk menghemat energi bersama-sama. Nah, poster memiliki ciri-ciri ya anak-anak. Ciri-ciri yang pertama merupakan karya seni yang memadukan antara unsur gambar dan kata-kata yang dibuat pada kertas berukuran besar supaya lebih mudah dibaca dan dipahami oleh banyak orang. Yang kedua, biasanya poster itu mengandung unsur-unsur warna yang mencolok. Tujuannya supaya dapat menarik yang melihatnya. Ciri yang ketiga berisi kalimat yang cukup singkat, jelas, dan mudah dimengerti pembaca. Yang keempat, poster biasanya selalu mengandung unsur gambar yang menarik, sehingga dapat membuat banyak orang penasaran untuk membaca dan melihatnya. Dan yang terakhir, biasanya poster dipasang di tempat yang strategis. Supaya apa? Supaya dapat diketahui banyak orang, misalnya di pasar ataupun di alun-alun kota. Nah, itulah tadi ciri-ciri poster. Dan sekarang kita akan belajar apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat poster. Dan yang pertama, dibuat semenarik mungkin supaya menarik perhatian banyak orang. Yang kedua, ditempelkan atau dipajang di tempat-tempat yang ramai. Yang ketiga, menggunakan bahan-bahan yang baik dan berkualitas supaya tidak cepat rusak. Yang keempat, menggunakan bahasa atau kalimat yang mudah dipahami oleh banyak orang. Yang kelima, menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan padat. Dan yang keenam, mengkombinasikan antara gambar yang menarik dengan tulisan. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini tentang mengampanyekan hemat energi melalui poster. Nah, dalam pemanfaatan energi kita memiliki hak dan kewajiban. Kita memiliki hak untuk memanfaatkan atau menggunakan sumber energi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku di daerah masing-masing. Tapi tidak lupa dan jangan lupa, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan menggunakannya secara bijak. Materi yang selanjutnya menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Sudah kita pelajari beberapa kali dan kita ulangi kembali, perhatikan video berikut ini. Nah, gagasan pokok, gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Jadi, gagasan pokok adalah inti bahasan dari suatu paragraf. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal atau bagian akhir. Kalimat utama yang terletak pada bagian akhir paragraf biasanya diikuti dengan kata-kata seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Nah, jadi intinya kalimat utama yang berada di akhir paragraf itu biasanya diikuti oleh kata-kata karena itu, sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Nah, kalian harus ingat itu. Sedangkan gagasan pendukung yaitu uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok.
Gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk gagasan utama. Nah, sekarang mari kita belajar menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan mengamati bacaan berikut. Pada bacaan suku Minang, terdapat 5 paragraf. Nah, nanti kita akan ulas setiap paragraf dan kita akan belajar bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang, mari kita bahas paragraf pertama. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awa. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Nah, setelah kita baca dan amati, maka kalimat utama pada paragraf pertama yaitu terletak pada awal atau akhir. Ya, betul. Kalimat utama pada paragraf ke-1 yaitu terletak di awal paragraf, yaitu suku Minang adalah sekelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Karena kalimat utama terletak di awal paragraf, maka gagasan pokoknya juga terletak di awal paragraf. Nah, jadinya gagasan pokok pada paragraf pertama yaitu suku Minang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Nah, sedangkan gagasan pendukungnya yaitu Sekarang kita lanjutkan pada paragraf kedua. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijo. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Setelah kita baca dan amati paragraf kedua, maka dapat disimpulkan kalimat utama pada paragraf kedua yaitu terletak pada awal paragraf, yaitu suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Nah, karena kalimat utama terletak di awal paragraf, maka gagasan pokoknya yaitu rumah adat suku Minang disebut rumah gadang. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu kita lanjutkan ke paragraf ketiga. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Setelah kita baca dan amati, maka kalimat utama pada paragraf ketiga terletak pada awal paragraf. Nah, karena kalimat utama terletak di awal paragraf, maka gagasan pokoknya yaitu alat musik tradisional Minang disebut talempong. Nah, sedangkan anak-anak, sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Tidak ada tugas tematiknya, persiapkan dirinya untuk ujian yang kita laksanakan setiap hari Sabtu. Sekarang kita tutup pembelajaran kita kembali dengan doa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya, tetap semangat belajar. Selamat siang.